siap untuk beribadah sepanjang hari ini. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau sungguh baik di dalam kehidupan kami. Berkati setiap kami Tuhan yang melayani, berkati setiap umat-Mu yang menyaksikan dimanapun umat-Mu berada saat ini. Kami percaya Tuhan anugerah-Mu senantiasa melimpah buat kehidupan setiap umat-Mu Tuhan. Memberkati setiap umat-Mu Tuhan. Siapkan roh jiwa tubuh kami. Roh Kudus, kami izinkan Roh-Mu bekerja lebih lagi di dalam kehidupan setiap umat-Mu yang percaya. Ambil alih seluruh kehidupan kami Tuhan. Kami izinkan saat ini pribadi-Mu memenuhi kehidupan setiap kami Tuhan. Memuaskan setiap hasrat hati kami yang rindu, yang haus untuk berjumpa dengan Engkau. Kami hanya rindukan satu pribadi, Yesus. Terus berkarya di dalam kehidupan umat-Mu. Urapi lidah bibir hamba-Mu, urapi setiap kami yang melayani Tuhan. Kami menyerahkan sepanjang ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami siap bersorak meninggikan nama Yesus Raja di atas segala raja. Semua umat yang siap memuji menyembah Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Mari bertepuk tangan dimanapun kau berada. Kitalah bait kudusnya. Mari siap naikkan pujian bagi Allah kita dan terima kemenangan yang daripada Tuhan. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Kami bait kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan hidup. Yo, berlari sampai tujuan, berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami akan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Mari umat yang telah ditebus, naikkan sorak syukur bagi Tuhan. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Oh, kami bait-Mu, kami bait kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di
Kebajikan, kemurahan belaka senantiasa mengikuti sepanjang umur hidup kami. Terima kasih Tuhan, sungguh Kau yang dahsyat, Kau yang ajaib di dalam kehidupan kami. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari pegang teguh setiap janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Percayai bahwa rancangannya adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Sebab Dia Allah yang setia. Tangannya tidak pernah terlalu panjang, tangannya tidak pernah kurang untuk menolong hidupmu. Telinganya selalu mendengar seruan doamu. Mari saat ini naikkan seruanmu di hadapan Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak
rencana-Mu yang gagal di dalam kehidupan setiap kami umat-Mu yang percaya, mengandalkan, berharap hanya kepada-Mu. Saat ini Tuhan berbicara, sampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu. Kami buka hati kami Tuhan. Jadikan hati kami sebagai tanah yang subur bagi benih kebenaran firman-Mu. Lidah bibir hamba-Mu, berbicaralah Tuhan. Kami siap menyambut kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, semua umat Tuhan yang siap bagi kebenaran firman Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Kami seluruh jemaat JKI Miracle Community Church beserta seluruh umat Tuhan yang percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus mendeklarasikan Mazmur 91. Kami hidup di bawah naungan yang maha kuasa, terlindung oleh Allah yang di atas segala Allah. Kami ingin memaklumkan bahwa hanya Tuhanlah perlindungan kami, tempat yang aman bagi kami. Dialah Allah kami, dan kami mempercayakan diri kepadanya. Karena Tuhan melepaskan kami dari setiap perangkap dan melindungi kami dari wabah penyakit yang mematikan. Tuhan akan melindungi kami dengan sayap-Nya. Janji-janji Tuhan yang selalu digenapinya merupakan pakaian perang kami. Sekarang kami tidak usah takut lagi akan kegelapan, atau akan mara bahaya pada siang hari, atau akan wabah penyakit, maupun malapetaka pada pagi hari. Walaupun 1.000 orang jatuh di samping kami, walaupun 10.000 orang mati di sekeliling kami, yang jahat tidak akan dapat menjamah kami. Kami akan melihat bagaimana orang-orang jahat dihukum, tetapi kami tidak akan turut dihukum. Karena Yahweh Tuhan adalah perlindungan kami. Kami memilih Allah yang di atas segala Allah untuk melindungi kami. Mana mungkin kejahatan dapat mengejar kami, atau tulah datang mendekat? Karena Tuhan memerintahkan para malaikatnya untuk melindungi kami kemanapun kami pergi. Malaikat Tuhan akan menuntun kami, supaya kami tidak terantuk pada batu-batu di jalan. Dengan iman kami dapat menghadapi singa, atau menginjak ular berbisa. Ya, bahkan meremukkan mereka di bawah kaki kami. Karena Tuhan berkata, Tuhan akan melepaskan kami, karena kami mengasihi Tuhan. Tuhan akan membuat kami besar, karena kami percaya akan nama Tuhan. Pada waktu kami berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Tuhan akan menolong kami dalam kesulitan kami, dan melepaskan kami, serta memberi kami kehormatan. Tuhan akan mengaruniai kami panjang umur, dan memberi kami keselamatan dari Tuhan. Kami percaya Tuhan, perlindungan serta janji Tuhan di dalam Mazmur 91 ini pasti terjadi, digenapi dalam kehidupan kami setiap umat Tuhan yang percaya dan mengasihi nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, apa kabarnya? Doa saya Bapak Ibu tetap baik-baik dan sehat-sehat saja. Dalam ibadah live streaming ini dari Gereja JKI Miracle Community Church, saya berdoa Bapak Ibu boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Terlebih saat sebentar kita akan merenungkan firman Tuhan, Bapak Ibu boleh mengalami Tuhan secara pribadi. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat hari ini, kami percaya Tuhan memberkati setiap kami. Sampaikan firman-Mu buat kami. Dengan cara yang sederhana kami boleh terima firman-Mu. Kami minta roh hikmat, wahyu, pengertian turun atas kami. Membuka mata dan telinga rohani kami, sehingga kami mengerti apa yang menjadi pesan Tuhan buat kami. Selama firman dibagikan, yang sakit disembuhkan, yang susah, yang bingung, kami terima jawaban dan pertolongan daripada Tuhan. Dan kami dimampukan untuk melakukan firman-Mu. Kami percaya firman-Mu kebenaran, kebenaran memerdekakan kami.
Selama firman dibagikan, yang sakit disembuhkan, yang susah, yang bingung kami terima jawaban dan pertolongan daripada Tuhan. Yang mati imannya dibangkitkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Demi nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Mari yang percaya dengan iman sama-sama kita berkata, amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Shalom. Saya menyambut Bapak Ibu dari manapun Anda berada, dari pulau-pulau lain, dari daerah lain, dari kota-kota lain. Shalom. Damai sejahtera Tuhan turun atas hidup Bapak Ibu Saudara semua. Dan saya percaya hari ini hari dijadikan Tuhan untuk kita bersuka cita. Saudara, dalam beberapa waktu ini saya mengajak Bapak Ibu untuk kita ambil bagian dalam puasa, doa dan puasa. Kalau Bapak Ibu yang sudah melakukan, saya percaya terus lakukan itu secara konsisten dalam waktu-waktu saudara. Engkau melihat bagaimana kuasa Tuhan bekerja dalam hidup Bapak Ibu. Saudara, saya melihat banyak kesaksian, banyak sesuatu yang diceritakan tentang Tuhan yang ajaib, tentang Tuhan yang dahsyat. Orang yang saudara minum tiner harusnya sudah lewat, tapi Tuhan, karena ada anak Tuhan yang berdoa, Tuhan menyembuhkan. Ada orang yang sakit sudah nggak bisa apa-apa, ketika mereka ada orang-orang yang mengambil bagian untuk berdoa dan berpuasa untuk orang itu, Tuhan menjamahnya. Dan saya percaya sampai detik ini Tuhan masih melakukan mujizat, karena Dia Tuhan yang hidup, Dia Tuhan yang dahsyat, Dia mampu dan mau untuk memulihkan dan menyembuhkan Bapak Ibu. Nah saudara, pada bagian ini saya mau mengulang lagi bicara tentang kuasa minyak urapan. Saudara, kenapa saya perlu sampaikan ini? Saya tahu bahwa memang Tuhan sedang bergerak dengan dahsyat di akhir zaman ini untuk menyatakan kuasa dan mujizatnya. Setiap pemberitaan Injil akan disertai dengan sign and wonder, dengan tanda-tanda dan keajaiban. Dan saya berdoa Bapak Ibu bisa nangkap kebenaran firman Tuhan ini, dan Bapak Ibu praktekkan dalam hidup Bapak Ibu tentang kuasa minyak. Waktu kita tinggal di dalamnya, kita melakukannya dengan iman, saudara akan melihat kuasa itu tercurah. Bagaimana orang yang kita doakan, atau hidupmu yang sedang hari ini sedang dalam masalah, atau usahamu, ketika engkau percaya bahwa di balik kuasa minyak ada Tuhan yang intervensi di sana, maka ada sesuatu yang dahsyat yang akan dinyatakan Tuhan. Amin. Nah saudara, kita buka firman Tuhan di dalam Yakobus pasal yang kelima ayat 14-15. Firman Tuhan di ayat 14 berkata, kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia, serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Saudara, menjadi sebuah kehidupan dalam gereja mula-mula untuk mereka, untuk orang-orang yang sakit, untuk mereka mengundang penatua, pediaken untuk mendoakan mereka dan mengolesnya minyak di dalam nama Tuhan. Saudara, itu menjadi sebuah kebiasaan, bahkan sesuatu yang turun-temurun. Mereka mempercayai di dalam minyak ada kuasa Tuhan. Waktu minyak didoakan di dalam nama Tuhan dan dioleskan atas orang sakit, maka ada kuasa Tuhan terjadi di sana. Ayat 15-nya berkata, dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Lalu setelah mereka dioles minyak apa? Harus ada orang yang berdoa yang lahir dari iman. Maka iman itu menyelamatkan orang yang sakit ini, menyembuhkan orang yang sakit ini. Jadi kalau kita pahami dari kalimat ini, bahwa ketika engkau berdoa harus dengan iman. Yang kedua, ketika engkau juga mengolesnya dengan minyak, engkau harus mengolesnya dengan iman di dalam nama Tuhan. Jadi minyak ini bukan sesuatu yang dikeramatkan atau sesuatu yang dianggap sebagai sesuatu yang sakti, tidak. Tetapi ketika minyak itu didoakan dengan iman dalam nama Tuhan, maka ada kuasa intervensi Tuhan yang turun atas minyak itu. Maka ketika itu dioleskan atas orang sakit, kuasa kesembuhan mengalir di sana. Saudara percaya itu, bahwa sampai detik ini Tuhan tidak pernah mencabut firman-Nya.
Jadi untuk mereka mengoleskan dengan minyak itu menjadi sebuah tradisi gereja awal, dan itu menjadi sebuah kepercayaan. Jadi kalau hari ini kita lakukan pun tidak ada yang salah dengan itu. Justru bagian kita harus kita melakukannya. Kalau itu tertulis dalam Alkitab, mari lakukan dengan sebuah pengertian yang benar. Harus dilakukan dengan iman. Saudara, kalau saudara baca dalam kitab Keluaran, saudara, kitab Perjanjian Lama, diceritakan tentang yang namanya minyak urapan. Tuhan memakai minyak urapan untuk apa? Untuk menguduskan, untuk memisahkan, untuk mengkhususkan sesuatu yang dioleskannya. Imam-imam diurapi dengan minyak urapan dengan sebuah takaran tertentu seperti yang Tuhan tuntun untuk cara membuatnya. Maka ketika itu dioleskan atas minyak, minyak itu atas imam, atas ke benda atau kepada tabut Tuhan, atas ke tempat-tempat yang dikhususkan, ada sesuatu di mana kuasa Tuhan turun atasnya. Itu menjadi kudus dan dikhususkan bagi Tuhan. Hal yang sama, prinsipnya sederhana. Waktu kita pakai minyak urapan itu untuk mendoakan orang sakit, kita lakukan dengan iman, berdoa dengan iman. Maka waktu dioleskan, maka ada sesuatu yang dikuduskan, dikhususkan. Dan ketika berdoa dengan iman, ada kuasa yang mengintervensi orang sakit itu sehingga kesembuhan itu mengalir. Beberapa kesaksian yang saya terima ketika beberapa waktu dalam doa intimate worship saya sampaikan itu, ada orang jemaat Tuhan yang mereka mengoleskan di bagian hidungnya yang sakit. Ternyata Tuhan menyembuhkan dan hidungnya yang ada peradangan disembuhkan Tuhan. Lalu ada yang mengoleskan pada rumahnya, ada bagian tertentu rumahnya yang biasanya nggak enak, ada sesuatu yang aura, atmosfer yang nggak baik, saudara. Dikuduskan, tiba-tiba rumahnya menjadi rumah yang nyaman ditinggali. Biasanya mereka bisa melihat sesuatu yang kadang aneh-aneh, tiba-tiba dikuduskan Tuhan. Jadi minyak sebagai tanda kuasa dan intervensi Tuhan. Jadi pertanyaannya, kalau itu ada dalam Alkitab, kenapa kita harus berdebat dengan itu? Memang di luar sana ada banyak bahkan orang-orang Kristen yang berdebat tentang minyak ini. Bagian saya, Anda boleh berdebat setuju atau tidak. Tetapi kalau itu ada tertulis dalam Alkitab, bagian kita lakukan dan kita percaya, maka kuasa Tuhan akan bekerja di sana. Lalu sebagai sebuah bukti yang kedua, apakah minyak urapan, minyak itu memiliki sebuah hal yang luar biasa. Saudara, di Markus 6 ayat 13 dikatakan, dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Pertanyaannya, ini ketika Yesus mengutus murid-muridnya untuk mereka memberitakan tentang kabar baik Injil Kerajaan Tuhan. Pertanyaannya, mereka mengusir setan dengan kuasa siapa? Dengan kuasa nama Yesus. Lalu pertanyaan yang kedua, mereka mengoles banyak orang sakit dengan minyak. Siapa yang memberi mereka minyak? Tentunya ini bicara tentang Tuhan menyuruh mereka. Jadi saudara, ada sesuatu ketika mereka mengoleskan minyak atas orang sakit dan orang-orang itu disembuhkan. Berarti bicara apa? Memang dalam kuasa minyak, ketika minyak itu dikuduskan, minyak itu dikhususkan, ada kuasa Tuhan, intervensi Tuhan atas minyak itu. Sehingga itu bukan jadi minyak yang biasa. Ketika dioleskan, kuasa Tuhan turun di sana, menyembuhkan banyak orang. Nah saudara, kita sadari ini, kebenaran Tuhan jelas. Jadi kita perlu praktekkan itu dalam hidup kita. Nah, saudara, kalau saudara ngerti bahwa kata Mesias, kata Kristus, artinya yang diurapi. Ternyata minyak urapan itu dari dua kata, yaitu shemen yang artinya minyak, dan hamiska atau miskah yang diterjemahkan urapan. Miskah sendiri itu berasal dari kata masyak. Masyak yaitu mengoles, melumuri, menggosok minyak. Dan masyak itu kemudian dikenal dalam nama Ibrani Yehosua Hamasyak. Artinya
Dia Tuhan Yesus yang diurapi dengan minyak. Penuh dengan minyak. Berarti ini bicara apa? Waktu kita memakai yang namanya minyak, sesungguhnya sebagai sebuah lambang bahwa kita sedang menghadirkan Tuhan untuk hadir dan menjamah kepada setiap orang yang kita oleskan dengan minyak. Ada pengkudusan dan ada pengkhususan yang Tuhan akan kerjakan di sana. Jadi kalau Bapak Ibu hari ini melayani, bahkan kalau engkau hari ini berdoa untuk orang sakit, atau engkau sedang berdoa untuk sakitmu, mari berdoa dengan minyak, oleskan pada bagian yang sakit. Nah, muncul pertanyaan kedua, Pak, minyaknya minyak seperti apa? Memang dalam budaya Israel mereka gampang untuk menemukan minyak zaitun. Tetapi kita di Indonesia, minyak zaitun itu mahal. Makanya saya berkata, ini bukti bahwa kita tidak sedang melakukan praktek perdukunan atau apapun. Pakai minyak biasa. Minyak apa yang ada di rumah saudara? Saudara, ada minyak kelapa, pakai minyak kelapa. Ada minyak apa nih? Kalau orang Jawa ngomongnya minyak kelentik, pakai minyak kelentik. Atau pakai minyak zaitun, puji Tuhan pakai minyak zaitun. Ataupun minyak apapun. Ketika engkau berdoa atas minyak itu, maka ketika engkau melakukan dengan iman dan engkau mengoleskan pada yang sakit, engkau mengoleskan atas rumahmu, mengoleskan ada pada bagian-bagian di area pekerjaanmu, saudara, tanpa sadar engkau sedang mengizinkan bahwa apa yang kau oles itu menjadi dikuduskan bagi nama Tuhan, dan kuasa Tuhan mengintervensi atas tempat atau orang yang kau oleskan. Saudara, dalam pelayanan saya melihat bagaimana kuasa Tuhan bekerja. Artinya ketika saya melayani pelepasan, saya bawa minyak. Sebelum saya berdoa, saya mulai curahkan minyak itu atas orang yang kerasukan, orang gini. Baru ditetesin, orang mengalami kuasa Tuhan, dilepaskan. Dan saya melihat kuasa Tuhan bekerja dengan hebatnya. Jadi intinya ketika kita melakukan semuanya, kita harus melakukan dengan iman yang tertuju kepada Tuhan. Nah saudara, setiap apapun yang kita lakukan, kita harus lakukan dengan iman. Saudara, bukankah saudara, ketika Saul diurapi menjadi raja, apa yang dicurahkan atas Saul? Sebagai tanda bahwa dia mengalami pengurapan Tuhan itu, yaitu ketika Samuel mencurahkan minyak di atas kepala Saul. Maka Samuel berkata gini, kalau tanda-tanda ini terjadi pada hidupmu, maka engkau itu menjadi tanda bahwa engkau diurapi Tuhan. Apa? Saul mengalami yang namanya kepenuhan seperti nabi-nabi Tuhan. Padahal dia bukan nabi, tapi ketika pengurapan itu lewat minyak yang dicurahkan Samuel atas Saul, seperti ada intervensi kuasa Tuhan membuat Saul menjadi manusia lain. Nah, Alkitab mencatat the other man, menjadi manusia yang berbeda. Tubuhnya tubuh Saul, tetapi di dalam rohnya ada sesuatu yang intervensi, kuasa Tuhan yang bekerja atas Saul. Dan Alkitab mencatat bahwa orang-orang gagah perkasa digerakkan hatinya oleh Tuhan untuk mengikut Saul. Berarti bicara apa? Waktu minyak dicurahkan, kuasa Tuhan turun di sana, maka dia akan menggerakkan orang-orang yang gagah perkasa untuk mengikuti dia. Hal yang sama, waktu engkau curahkan minyak, engkau lakukan bagianmu dengan iman, engkau mengolesnya dengan minyak, dengan iman, dan engkau mencurahkan atas orang yang sakit, atas pekerjaanmu, atas hidupmu. Dengarkan baik-baik. Maka ada sesuatu kuasa Tuhan yang turun atas hidupmu. Engkau berubah menjadi manusia lain, di mana yang ilahi itu akan muncul dalam hidupmu. Itulah yang kita kenal dengan yang namanya urapan Tuhan. Urapan Tuhan mengerjakan yang tidak mungkin jadi mungkin dalam hidup kita, yang tidak bisa jadi bisa. Urapan Tuhan seperti daya dorong ilahi yang bekerja dalam hidup kita. Ya saudara, begitu juga dengan Daud. Ketika Daud diurapi Samuel,
Padahal sebenarnya ketika Samuel datang ke rumah Isai, dia berpikir bahwa anak-anak Isai yang kelihatannya gagah perawakannya yang diurapi, ternyata ada satu orang yang tidak diperhitungkan oleh Isai, justru yang diurapi dan dipilih Tuhan. Siapa dia? Daud. Daud menjadi penggembala. Di penggembalaan dia suka memuji, bergaul dengan Tuhan. Tapi ketika minyak dicurahkan atas Daud, firman Tuhan berkata, semenjak saat itu roh Tuhan berkuasa atas Daud. Jadi yang kedua, bicara kuasa minyak, bicara waktu minyak dioleskan, ada kuasa Tuhan, roh Tuhan yang berkuasa atas orang itu. Ini menjadi sesuatu di mana Tuhan akan menyatakan kehadirannya atas orang itu. Nah saudara, ini penting buat kita. Makanya dalam pelayanan saya, hampir setiap bulan saya mengoleskan dengan minyak kepada orang-orang yang ada yang jemaat saya, yang Tuhan percayakan untuk saya gembalakan. Kenapa? Saya percaya ketika minyak itu dioleskan, ada yang namanya kuasa dan perlindungan Tuhan. Ada roh Tuhan yang mengintervensi setiap umat Tuhan ini, bahwa roh Tuhan yang berkuasa atas mereka. Ya saudara, jadi kita percaya waktu minyak itu dicurahkan, pertama ada kuasa Tuhan bekerja, menggerakkan apa yang tidak mungkin jadi mungkin. Orang-orang gagah perkasa akan di sana, akan mengikuti Anda. Ada kuasa kesembuhan di sana. Yang kedua, ketika minyak dioleskan, kita melihat bahwa ada roh Tuhan yang mengintervensi. Semenjak saat itu roh Tuhan berkuasa, dan minyak memiliki kuasa untuk menyembuhkan. Dalam budaya orang Israel, memang minyak itu untuk membalut orang yang luka, yang sakit, dan menjadi sebuah obat kesembuhan. Hal yang sama, sebenarnya waktu Anda mengoleskan atas orang sakit, Anda sedang mempercayai bahwa dialah tabib yang ajaib, dialah Jehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan, turun menjamah hidup saudara. Jadi lakukan dengan iman, jangan takut. Murid-murid Tuhan diutus dan mereka membawa minyak, mengoleskan pada orang sakit. Kalau murid Tuhan aja melakukan itu dan tertulis dalam Alkitab, kenapa Anda nggak lakukan? Kenapa kita harus berdebat dengan itu? Bagian kita lakukan itu dengan iman. Dan saya menghargai umat Tuhan yang melakukan dengan iman. Saudara, makanya jangan dikultuskan minyaknya, tapi saudara percaya di dalam nama Tuhan ada kuasa Tuhan yang bekerja. Amin. Yang ketiga saudara, minyak menjadi sebuah tanda perlindungan. Saudara, firman Tuhan dikatakan gini, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia yang membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia yang membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Katakan amin. Lalu ayat itu dilanjutkan dengan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, lembah bayang-bayang maut, aku tidak takut bahaya, sebab gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Dan engkau menyediakan hidangan di hadapan lawan-lawanku, pialaku penuh melimpah, dan engkau mengurapi aku dengan minyak. Nah saudara, ada kata minyak di sana. Saudara, kita percaya bahwa waktu minyak dicurahkan, ada kuasa Tuhan yang bekerja di sana. Saudara, minyak bagi gembala-gembala Israel memiliki arti yang penting. Kenapa? Karena minyak menjadi sebuah perlindungan bagi domba-dombanya. Ya, di ayat kelima dari Mazmur 23 berkata, engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Tuhan gembala kita. Saudara, minyak itu sebagai tanda perlindungan Tuhan, tanda kepemilikan Tuhan. Maksudnya seperti ini. Waktu minyak dicurahkan atas domba secara berkala oleh gembala, sebenarnya itu melindungi domba dari satu penyakit, dari serangan serangga.
Saudara, domba adalah binatang yang tidak punya yang namanya alat untuk bela diri. Maka pada masa-masa tertentu akan ada serangga atau lalat yang mereka akan bersarang di telinga domba. Maka waktu itu bersarang sampai berkembang biak, maka itu akan mempengaruhi kesehatan domba, sehingga domba akan merasakan kesakitan. Dan akhirnya kalau domba nggak diurapi minyak, apa yang terjadi? Maka domba ini karena merasa kesakitan, mereka akan saling menabrakkan kepalanya, atau menabrakkan satu dengan yang lain kepalanya, atau menabrakkan ke bukit batu karena sakitnya yang dialaminya. Maka domba tahu itu, maka mereka mengoleskan minyak di kepala domba. Dan serangga itu tidak suka dengan bau daripada minyak itu. Maka serangga itu akan pergi daripada domba itu. Waktu saya membaca ini, saya mendapat sebuah pengertian yang sederhana. Saudara dengar ini baik-baik. Kenapa kita perlu mengoles dengan minyak? Dan kenapa Tuhan mengurapi kita dengan minyak? Karena sebagai sebuah tanda bahwa kita itu milik Tuhan, dan Tuhan memiliki kita sebagai bentuk kepemilikan dan perlindungan Tuhan. Sehingga ketika setan hendak mau menjamah hidupmu, setan akan lari daripada itu, karena ada pengurapan, ada minyak yang dicurahkan dalam hidup saudara. Ya saudara, makanya kenapa saya ajarkan ini kepada Bapak Ibu, keluargamu, anak-anakmu, rumahmu, kendaraanmu, urapi secara berkala dengan minyak. Maka waktu Anda mengurapi dengan minyak, Anda sedang berkata, Tuhan, Engkau yang melindungi keluargaku, melindungi anak-anakku, melindungi rumahku, melindungi rumah tanggaku, melindungi Tuhan keluar masuknya aku. Dan itu menjadi sebuah tanda kita miliknya Tuhan. Maka tidak ada kuasa si jahat yang sanggup menjamah engkau. Maka lakukan dengan iman. Amin. Kita percaya kuasa Tuhan bekerja sampai detik ini. Apalagi di tengah wabah seperti ini, masa-masa pandemi ini saudara. Saya berdoa Bapak Ibu lakukan dengan iman. Setiap pagi saya mengajak umat Tuhan untuk mendeklarasikan Mazmur 91. Yang kedua, secara berkala saya minta setiap anggota kepala keluarga mengoleskan minyak atas anak-anaknya, atas istrinya, rumahnya. Kenapa? Menjadi tanda kepemilikan Tuhan. Dan itu menjadi tanda perlindungan Tuhan. Saya berdoa Bapak Ibu nangkap. Ayo lakukan dengan iman. Waktu Anda bertindak dengan iman, Anda sedang mengizinkan perlindungan Tuhan itu turun dalam hidup saudara. Iya, Dia Tuhan yang baik. Mazmur 92 ayat yang ke-11, firman Tuhan berkata, tetapi kau tinggikan tandukku seperti tanduk banteng. Aku dituangi dengan minyak baru. Ini bicara apa? Kau tinggikan tandukku, bicara apa? Tanduk bicara sebuah kedahsyatan, bicara tentang sebuah kemenangan. Engkau yang mengangkat hidupku dan engkau menuangi tandukku dengan minyak. Aku dituangi dengan minyak. Ini bicara apa? Bahwa Tuhan itu memberi kemenangan buat kita. Jadi artinya kita ini menjadi orang-orang yang akan terus mengalami setiap kemenangan demi kemenangan yang Tuhan janjikan buat kita. Ya, dengan minyak. Saudara, jadikan ini menjadi sesuatu yang saudara kerjakan dalam hidup saudara. Saudara, saya melihat bagaimana ketika umat Tuhan melakukan dengan iman, bukan hanya sekedarnya, bukan hanya ikut-ikutan, tapi mereka bertindak dengan iman. Ada kuasa Tuhan yang menyembuhkan. Maka saudara, biarkan Tuhan yang membawa hidupmu dari satu kemenangan kepada kemenangan yang lain. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan dahsyat. Waktu engkau dituangin minyak, Tuhan akan tinggikan derajatmu. Tuhan angkat hidupmu. Tuhan naikkan hidupmu. Engkau menjadi orang yang berbeda. Kalau selama ini engkau berkata, Tuhan berkati aku, bless me. Sudah dengarkan baik-baik. Ini waktunya engkau praktekkan ini.
lakukan dengan iman, engkau akan melihat kuasa Tuhan bekerja di sana. Minyak menjadi sebuah bentuk pengkhususan dan pengudusan. Minyak menjadi sebuah tanda kesembuhan. Minyak menjadi sebuah tanda perlindungan. Minyak sebagai tanda intervensi kuasa Tuhan di sana. Anda akan lihat mujizat demi mujizat akan terjadi dalam hidup saudara. Yesaya 10 ayat 27a berkata, pada waktu itu beban yang ditimpakan mereka atas bahumu akan terbuang, dan kuk yang diletakkan atas mereka atas tengkukmu akan lenyap. Perhatikan, musuh kita akan taruh yang namanya beban yang ditimpakan atas bahumu, sehingga engkau akan mengalami terus hidupmu terbungkuk oleh karena beban itu. Engkau merasa ada beban berat, ada spirit of heaviness yang menekan engkau. Perhatikan ini, saudara, itu kerjaannya si jahat, kerjaannya setan akan lakukan itu. Dia akan timpakan banyak beban supaya engkau gak bisa berdiri tegak. Kenapa? Karena memang supaya engkau gak bisa ngalami janji Tuhan. Itulah kerjaannya. Dia mencuri, membunuh, membinasakan. Lalu, dan kuk yang diletakkan mereka atas tengkukmu akan lenyap. Jadi gini saudara, setan itu juga beri beban yang pertama, yang kedua kuk. Kuk itu kalau dalam bahasa aslinya bicara tentang pasangan. Jadi kalau setan yang ngasih kuk Anda, maka setan yang akan bawa Anda kemana-mana. Tentunya ke arah yang jahat, yang berdosa, kepada sesuatu yang salah. Dengarkan ini. Maka kalau kita menjadi satu kuk dengan setan, setan akan berarti hidupmu dengan banyak pergumulan, banyak masalah, dan engkau akan dibawa kepada kehancuran, kebinasaan, dan akhirnya dibawa hidupmu semakin menjauh daripada Tuhan. Itu kerjaannya. Tapi dengar, beban akan hancur dan kuk akan lenyap. Oleh apa? Dalam terjemahan bahasa Indonesia kita ada satu kalimat yang hilang, tapi dalam bahasa Inggris ada satu kata yang sebenarnya tidak diterjemahkan di sana. Perhatikan ini. It shall come to pass in that day. Itu akan datang pada waktu itu. That his burden will be taken away from your shoulder. Artinya apa? Bebanmu akan diambil, akan dilemparkan, akan dibuang dari bahumu. And his yoke from your neck. Kukmu akan hilang, dipatahkan dari lehermu. And yoke will be destroyed. Dan kuk itu akan dipatahkan. Kuk yang setan pasangkan dengannya, dengan hidupmu, maka itu yang membawa kau kepada yang namanya dosa, kehidupan yang hancur, kehidupan yang penuh dengan hal-hal yang jahat. Dengarkan, akan dihancurkan because of the anointing oil. Perhatikan, oleh minyak urapan. Nah, kata ini yang hilang di terjemahan bahasa Indonesia. Waktu saya membaca ini, kenapa waktu minyak urapan itu perlu kita praktekkan dan kita curahkan atas hidup kita, keluarga kita, pekerjaan kita, akan mematahkan setiap beban dan kuk yang setan pasang dalam hidupmu. Dengarkan, ini penting saudara. Makanya kenapa kita perlu pakai minyak urapan. Minyak urapan akan mematahkan beban kuk, kuasa si jahat saat itu juga. Dan saya percaya memang di cara pandang kita nggak kelihatan. Di mata memandang waktu minyak dioleskan kelihatannya belum ada sesuatu. Tapi di alam roh ada sesuatu yang sedang terjadi di sana. Bukankah hidup kita ada dalam dua alam, satu alam supranatural, yang satu alam natural. Yang supranatural inilah yang kuasa Tuhan bekerja. Maka saya berdoa, Bapak Ibu lakukan ini dengan iman. Curahkan minyak urapan di area-area di mana engkau mengalami enggak seharusnya seperti ini. Oleskan, curahkan minyak. Maka engkau izinkan intervensi kuasa Tuhan, roh Tuhan bekerja di sana, dan engkau melihat kemuliaan Tuhan terjadi atas apapun yang kau kerjakan itu. Saudara, minyak juga lambang daripada tipologi Roh Kudus.
Jadi sebenarnya waktu minyak dicurahkan, intervensi kuasa roh Tuhan sedang ada di sana. Kalau Tuhan yang bekerja, siapa yang akan menghalanginya? Kalau Tuhan yang membuka pintu, siapa yang bisa nutupnya? Tapi kalau Tuhan yang nutup pintu, siapa yang bisa bukanya? Artinya waktu engkau percaya, engkau mulai bertindak dengan iman hari ini. Satu kesaksian, ketika saya mendoakan satu anak kecil yang dia indigo, dia bisa lihat-lihat gini. Waktu ketika saudara dicurahkan minyak, dioleskan dengan minyak, kuasa Tuhan menjamah dia, mengalami kuasa Tuhan rebah, dan akhirnya mata yang tadi indigo yang bisa lihat-lihat setan ditutup Tuhan, dan orang ini mengalami damai sejahtera Tuhan. Dipulihkan anak ini, saudara. Saya berdoa Bapak Ibu percaya bahwa itu ada dalam Alkitab. Saya tidak sedang mengajarkan mistik atau perdukunan, tidak. Tapi kalau itu ada dalam Alkitab, mari lakukan itu dengan iman. Dan pada dasarnya ketika minyak dicurahkan, ada sesuatu yang dikhususkan, dikuduskan. Maka ketika engkau melakukan hal yang sama, engkau juga sedang mengizinkan Tuhan mengintervensi hidupmu. Kalau ada engkau yang sakit di bagian lambungmu, di tengah masa berpuasa ini, ayo oleskan dengan minyak, bertindak dengan iman, berdoa dengan iman. Lalu muncul pertanyaan yang selalu bertanya, Pak, saya sudah curahkan minyak, saya oleskan minyak, kok belum terjadi? Lakukan sampai itu terjadi. Kenapa? Saudara, daripada saudara gak lakukan apa-apa, bertindaklah dengan iman, percaya itu. Saudara, waktu engkau percaya, kau akan melihat kuasa Tuhan itu bekerja. Ya, kuasa Tuhan itu bekerja. Engkau yang sakit di bagian kakimu, ada stroke di bagian tubuhmu yang gak bisa digerakkan, ada cancer, ayo urapi dengan minyak, dan selalu ketika engkau oleskan dengan minyak, engkau berkata dengan iman, oleh bilurnya aku sembuh. Dan hari ini intervensi kuasa Tuhan turun atas hidupku, menyembuhkan aku. Kenapa saya ajak Bapak Ibu untuk terus memperkatakan firman? Karena ketika engkau izinkan intervensi roh Allah, kuasa Tuhan turun dan firman dinyatakan, Anda sedang mengalami kemenangan yang double porsi terjadi buat saudara. Ya, ini waktunya saudara. Ayo bertindak, lakukan. Sederhana. Minyak menjadi sebuah media untuk kuasa Tuhan disalurkan di sana. Oleh sebab itu ayo bertindak dengan iman. Ayat terakhir di Pengkhotbah 9 ayat yang ke-8 dikatakan, biarlah selalu putih pakaianmu. Kata putih bicara engkau hidup dalam kebenaran Tuhan. Engkau ada dalam selubung kemuliaan Tuhan. Hidupmu ada dalam kebenaran Tuhan. Jangan buat cemar pakaianmu, tapi biarkan pakaianmu putih, artinya ada dalam kuasa kebenaran Tuhan. Dan jangan tidak ada minyak di atas kepalamu. Artinya apa? Jangan sampai tidak ada pengurapan Tuhan dalam hidupmu. Kalau yang di atas kepalamu kering, jangan sampai roh Tuhan itu meninggalkan engkau. Pengurapan itu tidak ada lagi dalam hidupmu. Tapi izinkan buat pagi hari ini kau menyadarinya dengan iman. Waktu ada minyak di atas kepalamu, selalu akan mengingatkan bahwa ada Tuhan yang masih intervensi, Tuhan yang berdaulat, kuasanya masih bekerja hari ini. Saudara, lakukan dengan iman. Saya mau Bapak Ibu mengalami kuasa Tuhan yang dahsyat. Prakteknya sederhana. Bapak Ibu ambil minyak apapun, doakan. Doanya gimana Pak? Ada yang tanya. Doa sederhana. Sebagai contoh, saudara berdoa buat minyak itu saudara angkat. Saudara berkata, Tuhan, aku berdoa hari ini di dalam nama Yesus, jadikan minyak ini menjadi minyak yang dikuduskan, yang dikhususkan. Ada kuasa Tuhan bekerja di sana. Ketika aku oleskan, ketika aku curahkan, maka kuasa Tuhan roh Allah bekerja dengan dahsyat di dalam nama Yesus. Amin. Oleskan kepada bagian yang sakit. Oleskan kepada pekerjaanmu, rumahmu. Itu akan menjadi sesuatu yang dikuduskan Tuhan. Dan saya percaya kuasa Tuhan bekerja di sana. Ada perlindungan Tuhan di sana. Ada berkat Tuhan yang akan mengalir juga di sana. Jangan sampai gak ada minyak di atas kepalamu. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu yang nangkap katakan amin, katakan haleluya. Mari bertindak dengan iman. Ini waktunya kita untuk kita melakukan semuanya dengan iman.
Apapun juga yang kau lakukan, lakukan dengan iman. Saudara, hari-hari ini ada banyak hal yang akan mengecoh engkau dengan tipu muslihat. Tapi lakukan bagianmu dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Nama itu nama yang berkuasa. Nama itu nama yang nama di atas segala nama. Segala lutut akan bertelut, semua lidah akan mengaku. Jadi waktu engkau menyerukan, Tuhan pakai minyak ini di dalam nama Yesus. Dengarkan baik-baik, kuasa Tuhan bekerja di sana. Jangankan minyak, suatu kali ketika ada orang sakit, pernah saya layani, saya nggak bisa datang kepada keluarganya. Saya berdoa untuk sapu tangan, supaya sapu tangan ini ditaruh atas orang sakit kepada saudaranya. Ketika itu sapu tangan ditaruhkan, saudara, ada kuasa Tuhan dan menyembuhkan saudaranya. Artinya saya berkata, bukan sapu tangannya yang sakti, tidak, tetapi ketika bertindak dan melakukan dengan iman, berdoa untuk satu, ada suatu kuasa Tuhan mengalir di sana. Mari saudara, saya berdoa hari ini Anda menangkap kebenaran ini dan Anda menjadi orang-orang yang berbeda. Ambil minyak hari ini, khususkan minyak itu. Kalau saudara sudah berdoa buat minyak itu, jangan dipakai untuk hal-hal yang lain. Maaf, banyak orang latah setelah minyak didoakan, dikhususkan, dipakai buat kerokan, dipakai buat, saudara, khususkan. Karena Anda sudah berdoa untuk minyak itu dikhususkan buat Tuhan. Mari biarkan saudara bertindak dengan iman. Saya percaya ketika engkau nangkap dengan iman, engkau akan melihat kuasa Tuhan terjadi dan bekerja dalam hidupmu. Aku berdoa di dalam nama Yesus. Angkat kedua tangan Bapak Ibu. Aku berdoa biarkan kuasa Tuhan turun atas hidupmu, menjamah engkau. Ketika engkau mempraktekkan kuasa minyak urapan, engkau bertindak dengan iman, maka ada kuasa Tuhan yang mengalir di sana. Maka kesembuhan akan mengalir dalam hidupmu. Ketika minyak dioleskan, maka setiap roh jahat akan dihancurkan kuasanya dan mereka akan pergi. Dan ketika engkau oleskan minyak, orang yang sakit disembuhkan, ada kelepasan, ada kesembuhan, ada yang namanya berkat juga dinyatakan, dan engkau melihat pembelaan Tuhan terjadi dan turun atas hidupmu. Kami percaya, bagian kami percaya, inilah Tuhan, waktunya kami untuk bertindak dengan iman. Dan biarkan terus firman-Mu yang menuntun kami bergerak di dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu. Setelah kita mendengar firman Tuhan, saya berharap Bapak Ibu bisa praktekkan itu. Ayo lakukan itu dalam kehidupan rohanimu, kehidupan jasmanimu. Bertindak dengan iman. Kita praktekkan kuasa minyak urapan. Ada kuasa Tuhan bekerja di sana. Dan saya Bapak Ibu, setelah ini saya mengajak Bapak Ibu juga untuk masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Saudara, siapkan roti dan anggur. Bapak Ibu bisa gantikan dengan apa yang ada di rumah. Percaya dengan iman akan kuasa tubuh dan darah Yesus. Itu yang membuat engkau mengalami pendamaian, pembenaran, penebusan. Dan kita percaya kita pun disembuhkan. Mari angkat roti tinggi di atas kepala kita. Firman Tuhan berkata, pada malam sebelum ia diserahkan, ia mengambil roti, mengucap berkat dan berkata, inilah tubuhku yang terpecah bagi kamu. Ambillah, makanlah. Setiap kali engkau memakannya, engkau mengingat dan memberitakan kematian Tuhan. Saudara, di dalam tubuhnya segala dosa pelanggaran kita ditimpakan atas tubuh Yesus. Sekarang yang kita terima berkat, yang kita terima hari ini anugerah. Saudara, bukankah roti yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Engkau yang percaya, mari makan di dalam nama Yesus. Mari angkat cawan tinggi di atas kepala kita. Sudah itu yang mengambil cawan dan berkata, cawan ini cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah Yesus. Ambillah, minumlah. Sebab setiap kali engkau meminumnya, engkau mengingat dan memberitakan kematian Tuhan sampai Tuhan Yesus datang. Saudara, di dalam darahnya ada penebusan dosa. Dosamu yang merah seperti kirmisi, dosamu yang merah seperti kusumba, Tuhan putihkan seperti bulu domba dan seperti salju. Artinya ada pengampunan dosa buat hidupmu. Di dalam darahnya ada pendamaian. Engkau dan Bapa didamaikan. Engkau didamaikan. Tidak lagi ada jarak, tapi engkau bisa memanggil Bapamu sebagai Bapa yang penuh kasih sayang. Dan saudara, di dalam darahnya
ada yang namanya pembenaran. Engkau dibenarkan oleh darah Yesus, dan di dalam darahnya ada yang namanya keselamatan. Engkau diselamatkan oleh darahnya. Saudara kasih Tuhan, bukankah cawan anggur yang kita angkat ini adalah persekutuan dengan darah Yesus? Engkau yang percaya, mari minum di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Mari bersyukur kepada Tuhan Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan. Engkau Tuhan yang baik buat kami. Engkau Tuhan yang luar biasa bagi kami. Terus bicara dalam roh kami Tuhan, sehingga hidup kami terus dibaharui dari waktu ke waktu. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa, mari ikutin perkataan iman doa saya Bapak Ibu. Di dalam nama Yesus, saya tolak setiap sakit kanker. Di dalam nama Yesus, kami tolak sakit mah, sakit lambung, sakit di bagian pencernaan, kami tolak di dalam nama Yesus. Kami tolak setiap bentuk sakit jantung, setiap sakit stroke, penyumbatan darah, pembuluh darah, setiap sakit apapun dalam bentuk apapun, sakit ginjal kah, kami tolak di dalam nama Yesus. Kami berkata dari ujung rambut sampai telapak kaki kami deklarasikan kami sehat dan umur panjang, dan kami akan terus melayani Tuhan kami, melayani sampai usia kami genap di dalam Tuhan. Ya, rencanamu digenapi dalam hidup umatmu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu angkat kedua tanganmu. Kita mau terima berkat daripada Tuhan. Firman Tuhan berkata, diberkati ketika engkau masuk, diberkati juga ketika engkau keluar. Tuhan akan membuat hidupmu terus naik dan tidak pernah turun. Kau jadi kepala dan bukan ekor. Dan engkau akan menikmati penyediaan dan berkat Tuhan dalam hidupmu. Diberkati rumah tanggamu, diberkati lumbung-lumbungmu, diberkati semuanya melimpah-limpah dengan hasil. Tidak ada kata kekurangan dalam hidupmu. Kelimpahan terjadi dalam hidupmu. Di tangan kananmu Tuhan memberikan umur panjang dan sehat. Di tangan kirimu Tuhan memberikan kekayaan, kehormatan. Engkau akan disebut orang-orang yang berbahagia di muka bumi ini. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau damai sejahtera. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus, dan persekutuan yang manis daripada Allah Roh Kudus menyertai memberkati Bapak Ibu Saudara semua dari hari ini sampai selama-lamanya. Yang terima berkat Tuhan dengan iman sama-sama berkata amin, amin, amin. Puji nama Tuhan. Saya percaya biarkan firman Tuhan ini menjadi berkat buat Bapak Ibu, dan Bapak Ibu bisa bagikan video ini saudara ke timeline Bapak Ibu, di postnya Bapak Ibu bisa bagikan supaya setiap orang yang mendengar mereka bertindak dengan sederhana dan mereka mengalami kuasa Tuhan. Amin. Kita terus terhubung menjadi keluarga rohani. Saya percaya kuasa Tuhan tak terbatas bagi kita. Mari kita melihat dengan iman, kita bertindak, dan kita terus akan mengalami kuasa Tuhan yang dahsyat itu. Kita percaya hari-hari ini menjadi tahun tuaian buat kita, tahun mujizat, tahun Roh Kudus bekerja, dan tahun kelimpahan dan kedahsyatan daripada Tuhan terjadi dalam hidup kita. Amin. Bapak Ibu, saya Pastor Elisa Adi, saya undur diri. Tuhan Yesus memberkati kita. God bless you all.